Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Maulana, mahasiswa Teknik Elektro dengan NIM 33321170030. Pada kali ini akan memaparkan tentang video yang sudah ditonton sebelumnya pada UAS mata kuliah etika profesi yang diampu oleh dosen Dr. Iman Santoso. Ya, jadi dalam video itu membicarakan tentang disruption teknologi. Semua hal yang kita gunakan sekarang, mulai dari alat telekomunikasi, perangkat digital, bahkan sampai jam terkecil pun, jam tangan, itu sudah mengalami kemajuan yang lebih pesat. Di dalam semua hal itu, dalam semua perangkat itu terintegrasi teknologi dan suatu rangkaian elektronik yang dapat mempermudah seseorang untuk memegang atau menguasai atau mungkin memiliki perangkat tersebut. Hal ini menyebabkan semua hal menjadi praktis. Komunikasi tidak mesti dilakukan melalui telepon umum, bahkan sudah ada di dalam genggaman kita sendiri. Dan lagi pada era revolusi industri 4.0 ini merupakan era di mana kita mengalami kemajuan dalam teknologi, khususnya di bidang perusahaan atau di bidang pekerjaan. Karena semua hal sudah menjadi sistem otomatisasi. Hal itu karena mengingat pemilik perusahaan merasakan bahwa otomatisasi ini memiliki dampak yang lebih baik dan juga memiliki efek yang lumayan terhadap perusahaannya. Karena otomatisasi ini akan memudahkan seseorang dalam memproduksi suatu produk dan juga akan lebih menghemat dalam pengeluaran, khususnya untuk pekerja. Begitu. Kita sebagai engineer atau pencari pekerjaan atau mungkin seorang yang akan melamar kerja tentu memiliki banyak masalah atau mungkin akan ada konflik saat kita ingin mendapatkan pekerjaan, karena persaingan sudah semakin ketat. Masyarakat ekonomi ASEAN sudah masuk dari dulu. Para pekerja dari luar negeri yang masuk ke Indonesia itu akan menjadi dominasi selain dari orang Indonesia itu sendiri. Jadi pada akhirnya Indonesia akan menjadi penonton di negara sendiri. Namun hal itu bisa kita atasi dengan cara mengetahui tentang apa dan bagaimana kompetensi dasar yang dibutuhkan oleh perusahaan itu, dan juga kita bisa mengembangkan diri kita berdasarkan dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Dalam mata kuliah etika profesi, di situ kita diberikan pengetahuan atau pelajaran tentang bagaimana menjadi seorang engineer yang baik, bagaimana menjadi seorang pekerja yang baik. Karena di dalam situ kita diatur mulai dari cara kita berkomunikasi kepada seseorang, kepada atasan atau mungkin rekan kerja, dan juga bagaimana cara kita berkomunikasi dengan klien. Itulah mengapa etika itu merupakan suatu hal yang sangat penting. Walau tidak memungkiri, skill juga harus memiliki dominasi juga, karena walaupun kita memiliki etika yang baik tanpa skill yang mumpuni, itu bisa menjadi perhitungan juga oleh perusahaan. Gitu. So, untuk teman-teman semuanya yang ingin melamar pekerjaan, dan di sini kita sebagai engineer harus bisa memahami tentang perkembangan zaman dan juga tahu bagaimana cara mengatasi hal itu. Mungkin itu saja video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.